Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Res Paula Kamal dari kelas 7C, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Nah, adapun contoh pengusaha sukses itu adalah Bob Sadino, Susi Pujastuti, dan masih banyak lagi. Wirausahaan yang berhasil merupakan pemimpin yang memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin ini dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisien yang meningkat pada keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Adapun etika bisnis yang harus memberikan manfaat cukup baik bagi perusahaan, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan lebih terjamin, perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan yang aman bagi masyarakat, mudah untuk melakukan investasi kembali di daerah lain, kepercayaan investor sangat baik. Nah, adapun sifat-sifat seorang wirausahaan yang harus dimiliki yaitu bijaksana, mudah melihat peluang, tidak cepat puas, pantang menyerah, mampu beradaptasi. Nah, seorang wirausahaan itu harus memiliki intuisi dan imajinasi yang baik. Adapun cara untuk mempertajam intuisi dalam diri kita adalah pergunakanlah empati alami kita sesering mungkin, biarkan diri kita merasa takut dan mengalirlah melewatinya, hentikan penilaian-penilaian pribadi, ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita juga sebagai seorang wirausaha harus memiliki business plan, yaitu suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis kita. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Nah, adapun studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan kita jalankan nanti ini dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Tahapan studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan dengan cara penemuan ide, analisis awal, evaluasi, dan pelaksanaan. Selanjutnya, adapun berbagai hambatan dalam bisnis. Yang pertama ada modal. Modal merupakan salah satu hambatan klasik dalam usaha. Pasalnya, modal ibarat sebuah air yang diperlukan ketika kita memiliki kolam ikan. Tanpa modal, tentu bisnis akan tersendat dan terancam gulung tikar, mengekor kepada orang lain. Nah, jika bisnis hanya sebatas mengekor tren, maka kita tidak memiliki identitas dalam berbisnis. Keuntungan yang didapat pun hanya sedikit dan berpotensi memudar jika trennya sudah redup. Selanjutnya yaitu mudah menyerah. Nah, kendala satu ini juga mesti kita perhatikan, jangan sampai kita memiliki sikap yang mudah menyerah. Pasalnya, sikap demikian hanya akan menghambat laju bisnis kita. Hambatan dan kendala memang akan selalu ada dalam setiap bisnis. Oleh sebab itu, sikap pantang menyerah sangat diperlukan. Jangan sampai karena sifat mudah menyerah ini, bisnis kita terancam gulung tikar. Selanjutnya, persaingan yang tidak sehat. Persaingan bisnis yang sehat tentu menjadi salah satu pemicu semangat kita dalam berbisnis. Namun, jika pesaing sudah melakukan cara yang tidak sehat, akan memicu beberapa masalah dalam bisnis. Bisnis pun jadi terhambat oleh hal-hal yang tidak terduga. Nah, selanjutnya, cara mencari dan melihat peluang bisnis dalam kesempatan usaha. Yang pertama, dari diri sendiri, melihat potensi di sekitar tempat tinggal kita, browsing di internet atau membaca buku, dan bertemu dengan teman lama yang mempunyai bisnis. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, tentu harus memiliki kiat-kiat usaha tersebut untuk dapat berjalan, berkembang, maju, dan sukses. Dan berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran penulis mengenai kiat-kiat menuju usaha yang sukses, kita dapat hasil yaitu kerja keras, bekerja sama dengan orang lain, penampilan yang baik, pandai membuat keputusan, ambisi untuk maju. Nah, tokoh-tokoh sukses dalam menjalankan wirausaha ada Nadiem Makarim, Bob Sadino, Sudono Salim, Dato, Raja Nur Hilman, Susi Pujastuti, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya, mengenai SaaS, SaaS didefinisikan sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan dengan kesepakatan konsumen. Sementara marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen. Ada dua trik marketing, yaitu yang pertama hard selling adalah sebuah metode penjualan yang langsung menuju ke target pasar yang sesuai dan langsung masuk ke inti utama dari promosi tersebut. Yang kedua ada soft selling, yaitu cara pendekatan atau penjualan yang dilakukan tanpa tingkat agresif yang tinggi. Selanjutnya, produksi didefinisikan sebagai kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang. Tujuan dari proses produksi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara memudahkan mereka mencapai dan kesejahteraan dari ketersediaan barang dan jasa. Adapun tahapan proses produksi, yang pertama perencanaan, penentuan alur, penjadwalan, dan perintah memulai produksi. Untuk itu, proses pemasaran dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan tim yang kita susun untuk menginformasikan produk kepada pelanggan atau pasar yang dimiliki. Nah, tujuan utama dari proses pemasaran ini untuk meningkatkan penjualan produk dan kepercayaan masyarakat mengenai produk. Tahapan pemasaran ada riset pasar, penyusunan strategi pemasaran, eksekusi strategi pemasaran, monitoring, dan eksekusi, lalu evaluasi. Sementara distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada istilah working capital, yaitu istilah lain bagi modal kerja bersih. Nah, arti modal kerja bersih ini yaitu adanya perbedaan di antara jumlah aset perusahaan dan liabilitas dalam periode waktu tertentu. Menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan utamanya. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa melanggar aturan syariat, dengan tujuan akhirnya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai business plan, yaitu dokumen penting yang digunakan untuk audiens eksternal serta audiens internal perusahaan. Misalnya, rencana bisnis digunakan untuk menarik investasi, maka perusahaan harus bisa menjabarkan rencananya tersebut untuk meyakinkan investor maupun kreditur. Nah, tujuan utama dari business plan ini adalah menyediakan roadmap, memperjelas apa yang harus difokuskan, dan mengetahui proyeksi bisnis di masa depan. Membuat business plans adalah setidaknya berisi sejumlah komponen informasi, seperti judul dan isi, ringkasan bisnis plan, deskripsi produk, analisis pasar, operasi dan manajemen, dan rencana keuangan. Nah, adapun penyebab-penyebab suatu usaha mengalami kegagalan adalah sebagai berikut: kurang ulet, cepat putus asa, sedangkan kita ini harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. Selanjutnya, kurang tekun dan teliti, kurangnya pengawasan, kemacetan yang sering terjadi, pelayanan yang kurang baik, tidak jujur dan kurang cekatan, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Banyak pemborosan dan penyimpangan, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Memulai usaha tanpa pengalaman dan modal pinjaman, banyaknya piutang. Nah, itu tadi beberapa kegagalan dalam berwirausaha, dan sekian materi terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.